Nah, kalau kita lihat dari Google Map, ini jaraknya antara dari Simpang Semambang sampai tepat di Simpang 5 Kota Pendopo itu sekitar 100 km ya teman-teman, dengan jarak tempuh sekitar ya hampir 2 jam 43 menit untuk pakai mobil, dan pakai motor sekitar 2 jam 38 menit. Untuk yang lurus itu sebetulnya dulu itu merupakan jalur yang sering dilewati ya teman-teman untuk ke arah Pendopo, tapi sekarang memang secara resmi ditutup sama pihak PT MHP karena itu bukan untuk jalan umum ya teman-teman. Sudah ada pelangnya itu tadi di yang biru tadi. Jadi kita ambilnya yang ke arah kiri sini, ke arah Semangus teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Masih di hari Sabtu hari ini, tanggal 29 Juli 2023 teman-teman. Kita melanjutkan perjalanan kita untuk update jalur ini ya. Kalau sebelumnya kita melintas di jalan dari arah Cecar sampai ke jembatan Sungai Aur ya teman-teman. Nah, dalam klip kali ini kita akan memulai perjalanan dari Simpang Madu sampai nanti berakhir di Desa Semangus ya teman-teman. Buat yang belum tahu, saat ini kita melintas di jalan alternatif yang menghubungkan antara Kabupaten Musirawas dan Kabupaten Pali di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, kalau kita lihat dari Google Map, ini jaraknya antara dari Simpang Semambang sampai tepat di Simpang 5 Kota Pendopo itu sekitar 100 km ya teman-teman, dengan jarak tempuh sekitar ya hampir 2 jam 43 menit untuk pakai mobil, dan pakai motor sekitar 2 jam 38 menit. Tapi aktualnya nanti ketika jalan ini sudah mulus semuanya, ya bisa lebih cepat dari waktu yang ada di Google Map tersebut ya teman-teman. Karena teman-teman yang melakukan perjalanan dari arah barat, dari arah Jambi, Bengkulu atau Musirawas, yang mengarah ke arah timur seperti Palembang atau Lampung dengan menggunakan panduan Google Map, kebanyakan akan diarahkan melalui jalur ini ya teman-teman. Nah, dalam episode trip kali ini kita berada di wilayah antara Simpang Madu sampai ke Desa Semangus ya teman-teman. Dan kalau dilihat dari map ini, untuk jalurnya ini agak memutar ya teman-teman untuk sampai ke Desa Semangus. Dan nanti kita akhiri perjalanan kita di video kali ini sampai di pangkal dusun dari Desa Semangus teman-teman. Nah, ini adalah wilayah dari Semangus ya teman-teman. Kita juga nanti sebelum masuk Desa Semangus akan ketemu persimpangan, ini namanya Simpang Sopa teman-teman. Pagi ini kita melakukan perjalanan riding dengan cuaca yang cukup cerah teman-teman, dan kalau misalkan kita bisa melihat dengan kondisi pandangan sejauh mata memandang, ini akan terjadi dalam beberapa bulan ya teman-teman, karena di wilayah ini sebenarnya kita ini sedang melintas di wilayah hutan tanaman industri, tapi sekarang hutannya belum tumbuh kembali. Kenapa? Karena ya memang hutannya habis dipanen ya teman-teman, habis ditebang pohonnya, dan sekarang mulai dalam tahap untuk peremajaan lagi atau dalam masa penanaman kembali teman-teman. Nah, di depan sana adalah persimpangan yang disebut dengan Simpang Madu teman-teman. Untuk yang lurus itu sebetulnya dulu itu merupakan jalur yang sering dilewati ya teman-teman untuk ke arah Pendopo, tapi sekarang memang secara resmi ditutup sama pihak PT MHP karena itu bukan untuk jalan umum ya teman-teman. Sudah ada pelangnya itu tadi di yang biru tadi.
Jadi kita ambilnya yang ke arah kiri sini, ke arah Semangus teman-teman. Yang pastinya untuk sekarang rutenya sudah mudah untuk diikuti ya teman-teman, tinggal ngikutin aja jalan yang sudah dicor ini. Nah di sini juga ada persimpangan, simpang Y kalau kita nyebutnya teman-teman. Kalau yang ke kanan itu secara jarak kalau kita lihat dari map itu sebenarnya lurus ya teman-teman sampai ke Semangus. Cuman memang yang terpilih untuk jalan yang digunakan untuk jalan alternatif ini atau yang kena proyek pengerasan jalan atau pengecoran jalan ini ya melalui jalur ini ya teman-teman. Memang jalan yang ke kanan itu tadi lebih kecil atau lebih sempit ya teman-teman. Kalau di sini memang dari awal memang sudah lebar jalannya teman-teman. Jadi memang pas untuk digunakan sebagai jalan lintas ya teman-teman. Ya kita nggak tahu ke depan, mungkin sekarang ini sebagai jalan alternatif, mungkin ke depan menjadi jalan lintas ya teman-teman. Kalau sudah terhubung antara Kabupaten Musirawas dan Kabupaten Pali dengan jalan yang lumayan lebar dan mulus ya teman-teman, ya bisa jadi pengguna jalan yang akan mempersingkat waktu kalau ke arah Palembang ya mending lewat sini ya. Untuk saat ini akses menuju ke Palembang itu jalan lintas ada 2 rute yang bisa dipilih ya teman-teman, yaitu rute melalui Sekayu atau melalui Tebing Tinggi, Lahat, Muara Enim ya teman-teman. Dan itu rutenya agak muter, yang cenderung dekat itu dari melalui Sekayu, tapi biasanya akan terjadi lama karena macet di daerah mau masuk Palembang ya teman-teman. Daerah Banyuasin itu biasanya macet di sana karena proyek tol antara Palembang Jambi atau Palembang Betung juga belum kunjung selesai. Dan inilah salah satu alternatif jalan yang tercepat untuk mempersingkat waktu sampai ke Palembang teman-teman. Dan juga sebaliknya ya, untuk yang dari arah Palembang menuju ke arah Lubuk Linggau, Padang, Jambi atau Bengkulu itu lebih singkat melalui jalur ini teman-teman. Yang jadi kendala dulu untuk melintas di jalur ini yang bikin orang was-was dan akhirnya memutuskan untuk tidak melalui jalur ini. Walaupun ada juga yang sudah tahu jalur ini mempersingkat waktu karena memang kondisinya jelek ya teman-teman. Jalan ini cuman dihampar batu-batuan koral gitu untuk yang dilintasi kendaraan logging untuk mengangkut kayu-kayu hutan tanaman industri ini. Tapi kalau kondisinya sedang hujan gitu ya banyak jalan yang hancur atau berlumpur gitu teman-teman. Jadi inilah yang membuat jalur ini dulu sangat ditakuti para pengguna jalan, khususnya kendaraan pribadi ya teman-teman. Nah kalau sekarang teman-teman bisa lihat sendiri gimana kondisinya. Ini tinggal sedikit lagi teman-teman untuk jalan yang belum dicor ya. Ya kalau ini masih di tengah-tengah, kita masih akan terus ketemu jalan yang belum tersambung ini sebagai kantung parkir atau tempat untuk antri selama jalan yang di depannya dalam pengerjaan ya teman-teman. Nah seperti ini kan sebelah kiri ini masih dalam pengerjaan. Jadi kalau untuk antri antara kendaraan yang di depan sama yang di belakang mau melintas gitu berhentinya di tempat kosong tadi atau yang belum tersambung tadi. Nanti kalau sudah selesai semua, kanan kiri ini sudah tercor teman-teman, ini nanti akan disambung satu persatu ya. Kondisi hutannya masih terlihat gundul teman-teman, karena masih dalam proses penanaman ya, penanaman bibit kembali. Dan yang ditanam ini adalah jenis pohon eukaliptus, pohon yang digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan pulp and paper
Yang pabriknya itu ada di PT TEL teman-teman, di wilayah Rambang Dangku ya, Muara Enim. Kalau dari literasi yang saya baca itu untuk pohon eukaliptus ini bisa dipanen itu ketika umur 5 sampai 6 tahun teman-teman. Sedangkan yang dulu ditanam oleh PT MHP ini untuk pembuatan pulp and paper di pabrik kertas PT TEL itu ya, itu pohon jenis akasia teman-teman. Dan kalau jenis akasia itu untuk masa panennya agak lebih lama, dengan masa panen sekitar 8 sampai 9 tahun. Dan ini nanti pohonnya kalau eukaliptus ini tinggi-tinggi teman-teman. Jadi kalau ini nanti sudah rata, sudah besar semua, ini kita benar-benar berada di tengah hutan teman-teman. Tapi ya gitu ya, hutannya rapi gitu kan. Jadi sejuk sih kalau siang hari berada di tengah hutan. Tapi ya gitu sementara ini, karena ini baru ya, baru proyek pembangunan ya istilahnya jalan ini. Jadi memang kondisinya masih sepi. Kondisi masih sepi, masih banyak yang belum melintas. Itu nanti banyak yang melintas ketika musim mudik atau musim libur seperti akhir tahun ya teman-teman. Itu banyak yang bakal melintas di jalur ini. Dan yang menjadi kendala saat ini adalah di beberapa spot atau beberapa titik itu sinyal hilang ya teman-teman, nggak ada sinyal gitu. Sinyal handphone ya teman-teman, maksudnya dari berbagai operator gitu sama saja gitu. Dan yang paling banyak digunakan sih dari Telkomsel ya. Dan dulu itu sangat berguna untuk memandu kita ketika kita menggunakan Google Map. Karena kalau lost sinyal di tengah gitu akan bingung ya teman-teman, karena ada banyak percabangan di sini dan jalannya itu sama. Tapi kalau sekarang sih enggak sih, karena kita sudah terpandu sama bentuk jalan yang sudah dicor ini, kita tinggal ngikutin aja itu nanti sampai tujuan gitu. Ini nanti di depan kita akan melewati jembatan besi nih teman-teman. Nah ini nggak nampak ya, sebenarnya ini di bawahnya besi nih teman-teman, jembatan ya seperti yang terdapat di sepanjang jalan antara dari Simpang Semambang sampai ke Simpang ini teman-teman, Simpang Sopa ini nanti. Jembatan yang berada di kawasan ini masih jembatan besi ya teman-teman, belum ada yang permanen. Yang permanen itu jembatan besar yang menyeberangi Sungai Musi itu, antara Desa Sukakarya, Kecamatan Sukakarya dengan Kecamatan BTS Ulu. Selebihnya itu jembatannya masih jembatan besi ya teman-teman. Apalagi jembatan besi yang melintas di atas Sungai Keruh dan Sungai Aur itu teman-teman. Ada di video ini sebelumnya ya teman-teman. Itu terbilang menurut saya sih ekstrim ya teman-teman, karena kondisi besinya itu sudah longgar, sementara yang di Sungai Aur itu kiri kanan udah nggak ada pagar safety-nya gitu. Kalau jembatan besi yang ada di Desa Semangus itu ada 2, itu baru selesai dibangun teman-teman, sudah permanen dan ya lumayan lebar ya, bagus. Kalau dulu sering menghambat perjalanan karena sering banyak mobil-mobil yang terperosok ke sana dan memerlukan waktu untuk evakuasi. Jadi mobil yang melintas itu nggak bisa lewat sana, harus memutar melalui simpang solar ya teman-teman. Inilah situasi update untuk pengerjaan proyek pembangunan di jalan ini ya teman-teman, rute ini sudah mengarah ke Simpang Sopa Semangus. Di sini dulu waktu hari raya kemarin terjadi penumpukan kendaraan panjang sekali dan banyak yang trauma lewat sini karena ini jalan rusak banget kemarin. Karena untuk lalu lintas logging yang muatan banyak, dan kemarin qadarullah waktu musim mudik
hari raya kemarin itu bertepatan dengan musim penghujan ya teman-teman. Jadi jalannya benar-benar hancur, dan sekarang sudah sampai sini teman-teman pengecorannya. Tapi memang dalam tahap benar-benar tahap pengecoran ya. Yang sebelah untuk saat ini kalau kita mengarah ke pendopo itu sebelah kiri ini yang sudah dicor ini. Dan sampai sini baru mau proses pengemalan teman-teman. Tapi kita nggak perlu khawatir lagi nih teman-teman yang melintas ini, karena pengamparannya udah sampai sini nih. Nanti kita lihat sama-sama apa sudah sampai ke perbatasan aspal ya teman-teman, aspal Semangus sana, desa Semangus. Kalau sudah sampai sana udah aman teman-teman, biarpun hujan juga insya Allah ya. Kalau memang, karena kayaknya ini untuk masa panen ini udah selesai, jadi lalu lintas mobil logging itu udah nggak terlalu rame lewat sini ya. Nah yang ke arah kiri sana itu ke arah pemukiman Trans ya teman-teman, wilayah daerah Trans SP6. Saya juga baru tahu bahwa istilah SP itu adalah sarana pemukiman, dari salah satu viewer yang berkomen ya teman-teman. Karena saya juga dulu nggak tahu itu istilah SP itu apa, karena biasanya beda tempat beda istilah ya teman-teman. Kalau kayak di tempat kita itu dekat Prabu Muli itu pakainya unit 1, unit 2 gitu. By the way, untuk pengamparan koralnya ini udah jauh ya teman-teman. Mudah-mudahan ini udah sampai ke ujung aspal sana ini. Dan untuk kiri kanannya ini memang sudah diratakan sama alat berat ya teman-teman. Melalui rute ini tuh yang jadi kendala kalau hujan itu jalannya rusak, berlumpur. Tapi bila musim kemarau kayak gini jalannya berdebu ya teman-teman. Tapi kalau sudah dicor, sudah jadi jalannya udah bagus ya, mungkin akan mengurangi polusi debu ya teman-teman ketika musim kemarau kayak gini. Nah di depan itu ada pertigaan, itu ada yang jalan ke kanan ya teman-teman. Jalan ke kanan itu tembusan dari yang kita bahas tadi, Simpang Y tadi teman-teman. Itu kalau kita lihat dari map itu jalannya lurus ya teman-teman, langsung tembus ke sini. Nah ini sebelah kanan kita ini ya teman-teman. Itu jadi kalau kita lihat dari map tadi itu benar-benar tembak lurus ke jalur ini teman-teman. Kalau jalur yang kita lewatin ini kan agak muter teman-teman. Cuman ya qadarullah jalan inilah yang terpilih untuk dibangun menjadi jalan cor-coran kayak gini ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, memang untuk pengamparan koralnya ini sudah sampai ujung ya teman-teman, sudah sampai di Simpang Sopa ini. Ke kiri itu adalah menuju ke wilayah Sopa. Di sana ada aset produksi milik Pertamina ya teman-teman. Nah ini teman-teman kita udah sampai ketemu di jalan aspal ini, sudah aman ini, sudah sampai pendopo ini. Nanti ya jalan aspal kayak gini ya teman-teman. Tapi memang untuk sementara ini nggak tahu nanti akan dilebarkan atau akan tetap seperti ini. Jalannya memang agak kecil ya teman-teman jika dibandingkan dengan jalan cor-coran yang baru dibangun di belakang tadi. Nah, ini jalannya ya seperti inilah. Untuk mobil atau jenis truk engkel gitu, PS 120 Hunter itu masih bisa lah lewat sini ya teman-teman. Ataupun bus jenis ukuran sedang masih bisa ya teman-teman. Tapi memang di depan sana nanti di antara Semangus ini sampai ke Penangkat Minyak sana itu jalannya rutenya seperti huruf S gitu teman-teman, jadi berkelok-kelok ya. Dan yang kita lintasin itu hutan, jadi kita nggak tahu ada musuh dari depan itu, jadi memang perlu hati-hati dan kalau bisa menyalakan klakson gitu. Kalau menurut saya sih ini gimana konsepnya ya teman-teman,
Kalau memang konsepnya sebagai jalan alternatif ya mungkin ya seperti inilah adanya jalannya. Tapi kalau ini nanti mau diganti atau dijadikan jalan lintas ya teman-teman, antar kabupaten bahkan antar provinsi gitu, ya memang perlu ada pelebaran jalan untuk di kawasan jalan yang sempit seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, saya kira sampai sini aja video kita kali ini untuk update mengenai perkembangan jalan Musirawas Pali, terutama untuk jalan yang masih dalam proses pembangunan pengecoran. Itu kita tadi start dari Simpang Madu terus berakhir di sini ya teman-teman, di Desa Semangus ini. Ini sudah masuk di Kecamatan Talangubi, Kabupaten Pali teman-teman. Oke teman-teman, kita jumpa lagi nanti di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.